Fuldapi TV, TV-nya umat Islam. Adalah ucapan Ibunda Maryam, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Rabbi, wahai Tuhanku, inni sesungguhnya aku nazartu telah bernazar laka untukmu ma fi batni apa yang ada di perutku, apa yang ada dalam kandunganku, muharraran untuk semata-mata Engkau ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita serahkan sepenuhnya kepadamu ya Allah. Fataqabbal minni, maka terimalah minni nazarku, nazar yang datang dariku. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Surah Ali Imran ayat yang ke-35. Kemudian ad-dalilu minal hadithi, dalil dari hadis, man barang siapa nazara bernazar an yuti'a Allah dalam rangka taat kepada Allah, falyuti'hu maka hendaklah dilaksanakan nazarnya, maka hendaklah dia taati nazarnya. Waman dan barang siapa nazara bernazar ayyu'siyahu dalam rangka bermaksiat kepada Allah, fala ya'sihu maka janganlah dia bermaksiat kepada Allah, maka janganlah dia menunaikan nazar tersebut. Jadi nazar itu kalau dalam rangka yang baik dan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala falyuti'hu. Tetapi manakala dalam rangka maksiat, sesuatu yang menjadi sebab murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala, fala ya'sihu maka jangan seseorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, aw fala ya'sihi maka jangan dia berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagaimana salat tidak boleh untuk selain Allah, nazar pun tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ke-24, menyembelih pun juga minal ibadat, karenanya tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasalli li rabbika wanhar, dan hendaklah engkau salat untuk Tuhanmu, wanhar, dan hendaklah engkau menyembelih untuk Tuhanmu, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita lanjut kepada soal yang ke-27. Ya, sebagaimana biasa saya baca lebih dulu dan antum melihat di kitab masing-masing. Setelah itu saya ulang lagi membaca dan antum mengikuti. Setelah itu antum bersama-sama membaca, dan setelah itu saya membaca kembali dan saya menerjemahkan apa yang ada dalam kalimat-kalimat tersebut. Naam, isma'u jayyidan, unduru ilal kitab. As-su'alu as-sabi'u wal ishrun. As-su'alu as-sabi'u wal ishruna.
Ma hukmul amali bis-sihri? Ma hukmul amali bis-sihri? Al-jawabu al-amalu bis-sihri minal kufri. Al-amalu bis-sihri minal kufri. Ad-dalilu minal Qur'an walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasa as-sihra. Al-Baqarah al-ayah 102. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasa as-sihra. Ad-dalilu minal hadithi man. Ad-dalilu minal hadithi ijtanibu as-sab'a al-mubiqati. Asyirkul billahi al-awwal was-sihru. Rawahu Muslim. Al-an sa'aqra wa antum tukarriruna jama'atan. Saya baca dan antum mengulang bersama-sama. As-su'alu as-sabi'u wal ishrun. Tafadhalu. Ma hukmul amali bis-sihri? Ma hukmul amali bis-sihri? Al-jawabu al-amalu bis-sihri minal kufri. Al-amalu bis-sihri minal kufri. Ad-dalilu minal Qur'ani walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasa as-sihra walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasa as-sihra. Ad-dalilu minal hadithi ijtanibus sab'al mubiqati. Asyirku billahi was-sihru. Rawahu Muslim. Ad-dalilu minal hadithi ijtanibus sab'al mubiqati. Asyirku billahi was-sihru. Rawahu Muslim. Naam, tafadhalu iqra'u sawiyan, iqra'u jama'atan. Naam, alhamdulillah. Al-an sa'aqra marratan thalithatan wa tandurun al-kitab walladhi yurid an yaktub al-haraka aw tarjama falyaktub. Saya ulang lagi. Kemudian yang ingin memberi harakat
memberi terjemahan, silakan ditulis. As-su'alus sabi'u wal ishrun, soal yang ke 7 dan 20, berarti 27. Soal yang ke 27, apa hukumnya al-amali berbuat, melakukan bisihri dengan sihir. Apa hukumnya melakukan sihir? Al-jawabu, jawabnya, al-amalu bisihri, melakukan sihir, minal kufri, adalah termasuk perbuatan kufur. Maknanya tentu tidak dibolehkan kita melakukannya. Al-mu'allif bukan hanya berkata la yajuz atau haram, tetapi beliau menyebut al-amalu bis-sihri minal kufri. Dan tentu dengan jawaban ini diinginkan masing-masing kita menangkap apa hukum sihir tersebut. Kalau termasuk perkara kufur, kira-kira boleh apa tidak? Tentu tidak boleh. Ad-dalilu minal Qur'ani, dalil dari Al-Qur'an. Walakinna syayatina kafaru, walakin, dan tetapi, asyayatin jamak dari asyaiton, dan tetapi para syaitan adalah manusia-manusia kufur. Yu'allimunan nasa sihra, di mana mereka mengajarkan manusia perbuatan sihir ini. Mereka mengajarkan perbuatan sihir. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-102. Ad-dalilu minal hadithi, dalil dari hadis, ijtanibu as-sab'a al-mubiqati, ijtanibu as-sab'a al-mubiqati, ijtanibu, hendaklah engkau menjauhi semuanya tanpa terkecuali, as-sab'a, perkara yang 7, al-mubiqati, yang membinasakan. Perkara yang 7 yang termasuk dosa-dosa besar. Pertamanya adalah asyirku billahi, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Was-sihru, yang keduanya adalah perbuatan sihir. Jadi dua perbuatan yang disebut ini, kedua-duanya adalah minal mubiqat. Al-mubiqat ay al-muhlikat, perbuatan-perbuatan yang membinasakan pemiliknya. Kenapa? Karena termasuk perbuatan kufur, termasuk perbuatan dosa besar yang paling besar. Maka kita harus menjauhinya. Dan kalimat istanibu maknanya adalah haram, maknanya adalah haram kita melakukannya. Ma hukmul amali bis-sihri? Al-amalu bis-sihri minal kufri. Ad-dalilu minal Qur'ani hal walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Ad-dalilu minal hadith istanibus sab'al mubiqat asyirku billahi was-sihr. Syirku billahi was-sihru. Ada yang belum
ditulis terjemahnya. Nah, menurut Al-Ahjanwari, ikra ya akhi. الدليل من القرآن ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. الدليل من الحديث اجتنبوا السبع الموبقات الشرك بالله والسحر. رواه مسلم. نعم، هذا هو السؤال السابع والعشرون. ونستمر إلى سؤال بعده وهو السؤال الثامن والعشرون. السؤال الثامن والعشرون. سأقرأ هذا السؤال وأنتم تنظرون إلى الكتاب. السؤال الثامن والعشرون: هل يجوز الذهاب إلى الكاهن أو العراف؟ هل يجوز الذهاب إلى الكاهن والعراف؟ الجواب: لا يجوز الذهاب إليهما. الجواب: لا يجوز الذهاب إليهما. الدليل من القرآن: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. على كل أفاك أثيم. Asy-Syu'ara, surat Asy-Syu'ara ayat yang ke 221 222. Al-ayah mi'atain wa wahid wa isrin mi'atain wa ithnan wa isrin. Ad-dalilu minal hadithi. Ad-dalilu minal hadithi: man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam taqbal lahu salatu arba'ina laylah. Lam tuqbal lahu lam tuqbal lahu salatu arba'ina laylah. Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan. Rawahu Muslim. Namalan sa'aqra maratan thaniyatan wa antum tukarriruna jama'atan. As-su'alu al-thamin wal-isrun. As-su'alu al-thamin wal-isruna. Hal
yajuzu adh-dhihabu ilal kahini awil arrafi hal yajuzu adh-dhihabu ilal kahini wal arrafi al-jawabu la yajuzu adh-dhihabu ilaihima. Al-jawabu la yajuzu adh-dhihabu ilaihima. Ad-dalilu minal Qur'an hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatina tanazzalu ala kulli affakin athim. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatina tanazzalu ala kulli affakin athim. Ad-dalilu minal hadithi man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam yuqbal lahu salatun lam tuqbal lahu salatun arba'ina laylatan. Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina laylatan. Rawahu Muslim. Nah, al-an iqra'u sawiyan. Fadal. Nah, soalu thamin wal ishrun, soal yang ke-28. Hal apakah yajuzu boleh adh-dhihabu datang ilal kahin ke al-kahin ke dukun wal arrafi dan peramal. Apakah boleh kita datang ke seorang dukun atau seorang peramal? Maka jawabnya la yajuzu adh-dhihabu ilaihima. La yajuz, tidak boleh adh-dhihabu pergi, datang ilaihima kepada keduanya, tidak kepada dukun, tidak juga kepada peramal. Ad-dalilu minal Qur'an hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin. Hal apakah unabbi'ukum
maukah aku beritakan kepadamu, kata Allah, ala atas man, orang-orang yang datang kepada syayatin. Mereka yang datang kepada syaitan itu adalah tanazzalu ala kulli affakin athim. Sesungguhnya mereka yang datang kepada syaitan itu adalah datang kepada kulli, setiap affakin, pendusta, athimin, lagi pelaku dosa besar, pelaku dosa. Jadi syaitan yang didatangi sesungguhnya adalah sifatnya adalah affak. Affak adalah pendusta, athim dan pendosa. Pendusta dan pendosa, mereka itu adalah orang-orang yang penuh sesak dengan kedustaan dan penuh sesak dengan dosa. Surah Asy-Syu'ara 221-222. Ad-dalilu minal hadithi, adapun dalil dari hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man, barang siapa, ata, datang, arrafan, kepada seorang peramal, au kahinan, atau seorang dukun, fasaddaqahu, fasa'alahu an syai'in, fasa'alahu, dan dia bertanya, an syai'in, tentang sesuatu, apa akibatnya? Lam tuqbal, tidak diterima, lahu, baginya, salatun, salatnya, arba'ina lailatan, selama 40 malam. Dan kalau disebut malam berarti juga masuk di dalamnya siangnya. Dan kalau disebut malam dan siang berarti maknanya adalah arba'ina yauman, adalah 40 hari salat yang dilakukannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kalau hanya bertanya tentang sesuatu, hanya bertanya tentang, belum kepada membenarkan atau tidaknya. Datang saja itu sudah tidak diterima salatnya selama 40 hari. Selanjutnya pertanyaannya, bagaimana kalau dia membenarkan apa yang diberitakan oleh si dukun tersebut, apa yang diberitakan oleh si peramal tersebut? Maka jawabnya ada pertanyaan berikutnya. As-su'alu at-tasi' wal ishrun, undurul kitab. As-su'alu at-tasi' wal ishrun, soal yang ke-9 dan 20. Soal yang ke-29. Hal nusaddiku al-arrafa wal kahina, hal nusaddiku al-arrafa wal kahina? Al-jawabu la nusaddikuhuma fi ikhbarihima anil ghaibi. Al-jawabu la nusaddikuhuma fi ikhbarihima anil ghaibi. Ad-dalilu minal qur'ani kul la ya'lamu
ma fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah qul la ya'lamu ma fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah. An-Naml al-ayah 65. Ad-dalilu minal hadithi man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, sahihun rawahu Ahmad. Aqra hadha soal wa antum tukarrirun jama'atan. As-soalu at-tasi'u wal ishrun. Tafadhalu. La, ana aqra awalan. Hal nusaddiqul arrafa wal kahina? Hal nusaddiqul arrafa wal kahina? Al jawabu la nusaddiquhuma fi ikhbarihima anil ghaibi. La nusaddiquhuma fi ikhbarihima anil ghaibi. Dalilu minal Qur'ani Qul la ya'lamu ma fis samawati wal ardhil ghaiba illallah. Qul la ya'lamu ma fis samawati wal ardhil ghaiba illallah. Ad-dalilu minal hadithi man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, sahihun rawahu Ahmad. Naam, al-an iqra'u sawiyan, tafaddalu. Naam, al-akhir tono ikra ya akhi.
Nama soal At-Tasi wal Isrun, soal yang ke-29. Hal, apakah nusaddiku, kita membenarkan al-arrafa, sang peramal, wal kahina, dan sang dukun, atau dalam bahasa yang lain, apakah boleh kita membenarkan apa yang datang dari peramal dan dukun? Hal nusaddiqul arrafa wal kahina? Al jawabu la nusaddiquhuma. La nusaddiquhuma, tidak boleh kita membenarkan keduanya, tidak boleh kita mempercayai keduanya. Fi ikhbarihima, dalam apa yang diberitakan oleh keduanya, anil ghaibi, dari perkara yang gaib, dari perkara yang gaib. Dalilnya, kul, katakanlah wahai Muhammad, la ya'lamu, tidaklah mengetahui, man, siapa saja, fis samawati wal ard, yang ada di atas langit-langitnya, wal ardi, yang ada di bawah buminya, al ghaiba, perkara yang gaib, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan tidak mereka para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang mengetahui perkara yang gaib adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun seorang dukun, adapun seorang peramal, maka sesungguhnya dia tidak mengetahui perkara yang gaib. Dan seorang yang datang kepada mereka dan membenarkan apa yang mereka ucapkan dari perkara yang gaib, maka tidak dibenarkan, maka tidak dibolehkan. Bahkan disebut dalam hadis, seseorang tersebut berarti kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, termasuk perbuatan kufur, mempercayai apa yang dibawa oleh al-kahin abil arraf. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah, katakan wahai Muhammad, la ya'lamu, tidak ada yang mengetahui, man fis samawati wal ardi al ghaiba, siapa saja yang ada di atas langit dan bumi, perkara yang gaib, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-dalilu minal hadithi, dalil dari hadis, man, barang siapa, ata, datang, ata, mendatangi, arrafan, seorang peramal, au kahinan, atau seorang dukun, fasaddaqahu, dan kemudian dia membenarkannya apa yang disampaikan oleh si dukun tersebut. Fasaddaqahu bima yaqulu, dan dia membenarkannya dengan apa yang diucapkannya. Faqad kafara, maka dia telah kufur, bima unzila ala Muhammadin, dengan apa yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berarti dia telah kufur kepada Al-Quran, maka dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh pun ikhwani fillah, ketika kejadian itu ada pada seseorang, tidaklah berarti kemudian harus kita berikan hukum ini kepadanya, karena bisa jadi yang bersangkutan tidak faham. Maka kewajiban kita adalah mengajari,
memahamkan agar mereka dan siapa saja tidak ada yang mempercayai setiap berita yang dibawa oleh peramal dan dukun. Bahkan datang pun juga jangan. Datang saja tanpa membenarkan sudah cukup menjadikan 40 hari salat yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan datangnya kita plus membenarkannya, maka berarti telah kufur terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fillah, apa yang bersama kita baca, kalaulah tanpa diberikan penjelasan sekalipun, semuanya nampak sangat jelas. Ini soal, ini jawaban, ini Al-Quran, ini hadis. Dan kalau sudah seperti itu, kalau seorang masih ingin lari dari keduanya, maka kemana dia akan lari? Kemana dia akan lari? Apakah kemudian dia meninggalkan Al-Quran dan hadis Nabi, dan kemudian dia mengambil pendapat seorang ustadz barangkali? Apakah kemudian dia lari dari Al-Quran dan hadis, kemudian dia lari kepada pendapat seorang kiai barangkali? Di mana Al-Quran, di mana hadis Rasulullah dibanding dengan seorang manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan apa yang kita baca adalah datang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang dari Al-Quranul Karim, datang dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fillah, ma'asyiral muslimin, dalam perkara-perkara yang sedemikian sangat dasar, ternyata sangat banyak di antara kita kaum muslimin yang belum memahami, yang terjatuh dalam perbuatan-perbuatan tersebut. Padahal kesemuanya adalah perbuatan-perbuatan yang bermuara kepada dosa-dosa besar, bahkan yang bermuara kepada kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ma'asyiral muslimin, semua kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan seperti yang telah kita baca bersama. Ikhwani fillah, rahimani rahimakumullah, untuk pertemuan malam ini barangkali kita cukupkan sampai kepada soal yang ke-29. Kebetulan malam ini saya akan menyusul kawan-kawan yang sudah berangkat ke Lumajang, ke Semeru, melihat dari dekat bagaimana keadaan kaum muslimin yang ada di sana. Demikian ikhwani fillah, kita akhiri pertemuan kita, kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puldapi TV, TV-nya umat Islam.